Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1158. Setelah lembah pembasmi iblis dipindahkan ke wilayah-wilayah Pedang Wuji, Luo Xiu pun menetap di Istana Sura yang berada di dalamnya. Ia kembali mengunjungi lembah pedang dan bertemu dengan Dugu, mendapatkan surat perintah dari penguasa wilayah pedang bahwa semua murid lembah pembasmi iblis dapat diakui sebagai murid wilayah Pedang Wuji dan memiliki akses untuk berlatih di tempat pelatihan mereka. Awalnya para murid dari wilayah pedang menunjukkan sikap keberatan, tetapi karena status Luo Xiu dan perintah langsung dari sang penguasa, tidak ada yang berani membantah, dan seiring waktu, hubungan antara kedua belah pihak pun berangsur membaik, hingga segala pertentangan menghilang dengan sendirinya. Setelah sekian lama berada di luar, Luo Xiu pun meluangkan waktu untuk bersama dua istrinya di lembah, dan tentu saja, kebersamaan mereka penuh kehangatan dan kelembutan yang tak perlu diceritakan dengan kata-kata. Yue, Siruo, kalian berdua adalah istriku. Saat aku tidak berada di sini, maka kalianlah yang harus memimpin lembah pembasmi iblis. Meskipun klan Ji, klan Dewa Perang, dan Gunung Wanren adalah pihak yang setia mengikutiku ke alam liar dan sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan, tetapi seiring berjalannya waktu, hati manusia bisa berubah dan sulit ditebak, jadi kita tidak boleh lengah, ujar Luo Xiu sembari memainkan helaian rambut merah menyala milik Yue di tempat tidur Istana Sura. Karena itulah, kalian berdua harus segera meningkatkan kekuatan kalian. Hanya dengan kekuatan yang cukup besar, kalian bisa membuat orang-orang tunduk. Ini semua salahku, aku dan Kak Yue sampai sekarang belum mencapai tingkat 9 Dewa Iblis, ucap Yan Siruo dengan sedikit rasa malu. Meskipun mereka berdua yang memegang kendali utama di lembah, tetapi baik Ji Hanyu, Luluo, maupun Huang Chen jauh lebih tinggi tingkat kultivasinya. Ji Hanyu adalah adik Luo Xiu dan telah lama dilatih langsung olehnya, Luluo mewarisi tekad leluhurnya dan setia sepenuhnya, dan Huang Chen telah lama bersumpah setia dengan nyawanya. Seharusnya tak ada masalah, tetapi demi masa depan lembah, tetap harus ada antisipasi sejak dini. Mengenai hal itu, aku sudah memikirkannya. Selama aku berada di sini, aku akan menciptakan teknik kultivasi yang paling cocok untuk kalian berdua agar kalian bisa menembus tingkat 9 Dewa Iblis. Selain itu, aku juga akan meninggalkan satu set formasi untuk kalian, sehingga apapun yang terjadi nanti, kalian tetap bisa mengatasinya dengan mudah, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Selain itu, bila kita hendak membentuk pasukan yang dapat bertarung di tengah bencana besar, maka orang-orang yang kita miliki saat ini belum cukup. Karena itu, aku membuka lembah untuk umum dan memulai perekrutan murid dari luar, supaya jumlah kita bertambah dan semakin banyak yang kuat. Saat aku tidak ada, aku berharap kalian berdua bisa mengurus semuanya dengan baik, ucapnya penuh kasih sambil membelai wajah keduanya. Demi meringankan beban suamiku, mati pun aku rela, jawab Yan Yue dengan senyum yang begitu memesona. Aku juga, ujar Yan Siruo dengan suara pelan, namun penuh keteguhan. Namun kedamaian tak pernah berlangsung lama, apalagi di era ketika bencana besar bisa meledak kapan saja. Luo Xiu pun tak bisa berlama-lama tenggelam dalam kehangatan. Kali ini, ia memutuskan pergi ke dunia bawah, atau yang biasa disebut semesta barbar, tempat 3000 dunia besar berada. Di kedalaman Gunung 9 Iblis, masih ada kekuatan pemisah langit dan mayat dari penguasa Dao pemisah langit. Tubuh seorang penguasa Dao memiliki nilai yang sangat tinggi, dan bila kekuatan pemisah langit itu bisa ia serap dan olah dengan 9 perubahan dewa tubuh, Luo Xiu yakin dapat menembus ke tahap ketiga. Jika berhasil, maka tubuhnya akan sekuat senjata Kaisar Dewa tingkat 9, bahkan bisa bertahan dari serangan Kaisar Dewa tinggi bukan tubuh dewa, tapi bisa menyamainya. Dengan kekuatannya saat ini, Luo Xiu dengan mudah menerobos batas antar dimensi dan segera tiba di planet tempat Gunung 9 Iblis berada. Sesampainya di sana, ia langsung merasakan ada perubahan kecil pada hukum langit dan bumi di dunia 3000. Rupanya, bencana besar ini menyebar luas, tak hanya di alam 8 penjuru. Dunia 3000 pun dilanda kegaduhan di kejauhan, ia menangkap pertempuran hebat antara ribuan pendekar di ruang angkasa, saling membantai dengan ganas. Planet demi planet hancur berkeping-keping, para dewa agung ikut bertempur, langit dan bumi pun retak, kekacauan meledak di segala arah. Namun Luo Xiu tahu, ia tak bisa mengubah segalanya sendirian. Maka meski bisa merasakannya, ia tak mencampuri pertempuran itu. Ia langsung menyelinap masuk ke planet awan hitam dan tiba di kedalaman Gunung 9 Iblis, tempat di mana kekuatan pemisah langit berada bersama jasad penguasa Dao. Dulu, saat pertama kali mengunjungi tempat ini, ada satu orang yang lebih dulu datang, seorang kuat reinkarnasi bernama Long Jue.
Saat itu, Long Jue jauh lebih kuat dan sempat berkata bahwa ia akan kembali merebut kekuatan pemisah langit setelah mencapai tingkat 9 Dewa Iblis. Mengingat kecepatan kultivasi Luo Xiu, ia yakin Long Jue pun pasti sudah mencapainya. Tiba-tiba, Luo Xiu melihat sosok seseorang berdiri di samping kekuatan pemisah langit. Benar saja, itu Long Jue. Luo Xiu, tak kusangka kau datang di saat yang sama denganku, kata Long Jue sambil menoleh. Dulu aku tak tahu asal-usulmu, tapi sekarang namamu sudah terkenal di alam 8 penjuru. Aku tahu kau adalah reinkarnasi dari Tai Sang King. Kau tahu siapa aku, tapi aku belum tahu siapa kau, jawab Luo Xiu dingin, sambil melangkah menuju kekuatan pemisah langit. Apa kau berniat bersaing denganku untuk merebut kekuatan ini? Tanya Long Jue, keningnya mengernyit. Kau tak lihat bahwa aku sudah mencapai puncak tingkat 9 Raja Dewa. Aku tahu kau pandai melampaui batas kekuatan, tapi aku juga reinkarnasi dari sosok yang lebih kuat dari dirimu. Kau bukan lawanku, ujar Long Jue dengan nada mengancam. Saat ini, Long Jue tengah mengeluarkan sebuah botol giok untuk menyerap kekuatan pemisah langit, dan ucapan-ucapannya jelas dimaksudkan untuk membuat Luo Xiu mundur dengan sendirinya. Apakah kau benar lawanku atau tidak, itu hanya bisa dibuktikan lewat pertarungan, jawab Luo Xiu dengan senyum datar. Kalau begitu, aku juga ingin tahu seberapa hebat kekuatan reinkarnasi Tai Sang King yang terkenal di alam 8 penjuru ini. Dengus Long Jue, lalu mengangkat tangan dan menghantam ke arah Luo Xiu. Aliran-aliran dauritem berubah membentuk api hitam yang mengerikan. Telapak tangan raksasa hitam membentang hingga ratusan mil, aura menggetarkan. Api hitam, mata Luo Xiu menyipit. Ia segera teringat akan neraka api hitam yang sejajar ketenarannya dengan Gunung 9 Iblis di planet ini. Jadi kau memang orang itu, yang bertarung dengan penguasa Dao pemisah langit di era Taichu dulu. Seketika Luo Xiu mengungkap asal-usul Long Jue. Saat pertemuan pertama mereka dulu, Long Jue tidak menampakkan aura api hitam ini, jelas ia menyembunyikannya. Apalagi, saat itu neraka api hitam pun menghilang, dan ia sudah mencurigai Long Jue. Kini ia pun yakin bahwa Long Jue adalah reinkarnasi dari tokoh kuat yang bertarung mati-matian melawan penguasa Dao pemisah langit. Kau menebak dengan tepat, lalu kenapa? Orang mati tak perlu tahu terlalu banyak, ucap Long Jue dingin. Dari sikap dan cara menyerangnya, jelas ia sudah berniat menghabisi Luo Xiu. Jika di kehidupan sebelumnya ia mampu bertarung hingga mati bersama penguasa Dao pemisah langit, maka kekuatan Long Jue sebelumnya jelas setingkat penguasa Dao. Dan sekarang, sebagai puncak Raja Dewa tingkat 9, kekuatannya jelas mengerikan, sebanding dengan Kaisar Dewa tingkat 9. Boom! Luo Xiu membalas dengan satu pukulan. Diperkuat oleh evolusi teknik Dewa Perubahan yang memadukan berbagai hukum besar, tiap gerakan Luo Xiu membawa kekuatan yang menyamai teknik tingkat tinggi. Telapak tangan api hitam hancur seketika, dan dalam sekejap, tubuh Luo Xiu menghilang, lalu muncul tepat di belakang Long Jue. Roar! Seekor naga hitam yang terbentuk dari api hitam meletup dari tubuh Long Jue dan menerkam Luo Xiu. Long Jue pun harus menghentikan proses penyerapan kekuatan pemisah langit dan menghadapinya. Api hitam ini bukanlah api biasa. Luo Xiu segera memanggil keluar tungku pemurnian dewa warna ungu dari lautan kesadarannya. Semburan kekuatan penyerapan dahsyat menyedot naga hitam dari api ke dalam tungku. Long Jue tentu mengenal senjata ini. Saat pertemuan pertama mereka, keduanya juga menggunakan benda ini untuk menyerap kekuatan pemisah langit. Benar-benar mengejutkan, reinkarnasi seorang Supreme hanya dengan tingkat Dewa Iblis 9 awal bisa menandingiku, reinkarnasi seorang penguasa Dao. Mata Long Jue kini mulai serius. Jika tadinya ia meremehkan Luo Xiu, kini ia sadar bahwa tanpa mengerahkan kemampuan terbaiknya, ia tidak akan menang. Jika aku tak salah, kau bukan berasal dari alam 8 penjuru, ujar Luo Xiu sambil menyipitkan mata. Ia, sebagai penguasa teknik Dewa Perubahan, sangat peka terhadap getaran hukum semesta. Api hitam yang dipakai Long Jue tadi tak selaras dengan hukum alam 8 penjuru, justru serupa dengan dauritem milik Long Qingtian yang berasal dari dunia Dewa Naga Taisu. Nama Long Qingtian, Long Jue keduanya bermarga Long. Maka Luo Xiu pun menyimpulkan bahwa Long Jue adalah penguasa dari dunia Dewa Naga Taisu. Pada masa kekuasaan penguasa Dao pemisah langit di alam 8 penjuru, tidak ada yang dapat mengalahkannya, kecuali musuh dari luar semesta ini. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa penguasa Dao dari Taisu harus menyeberang ke sini dan bertarung sampai mati? Hasilnya pun tragis, keduanya gugur. Tapi dari sisa jasad dan kekuatan, tampak bahwa penguasa Dao pemisah langit bahkan tak sempat reinkarnasi, sedangkan Long Jue berhasil hidup kembali. Kau sangat cerdas. Benar, aku bukan berasal dari sini. Aku adalah penguasa Dao dari dunia Dewa Naga Taisu, dan di era kehidupanku dulu, aku adalah yang terkuat di antara semua penguasa Dao. Long Jue mengakui dengan angkuh. Bakatmu memang luar biasa, melebihi siapapun yang pernah kutemui. Tapi kini bencana besar sudah di ambang pintu, dan 3 dunia pasti akan bertarung. Jika kau mau tunduk padaku, aku akan ampuni nyawamu.
Ampuni nyawaku, Luo Xiu tak bisa menahan tawa. Long Jue, meski di kehidupan sebelumnya kau adalah seorang penguasa Dao, tapi bicara begitu di depanku. Kau pikir siapa yang sedang pamer sekarang? Sepertinya aku harus tunjukkan sedikit kemampuan asliku, agar kau berhenti meremehkanku. Bersambung.